Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Sarapin Tech News episode 14. Jadi emang cepet banget ya, udah 14 episode aja nih si Sarapin Tech News ya. Karena memang belakangan ini gue lagi nge-push buat segmen Sarapin Tech News ini coy. Soalnya banyak banget smartphone yang bakalan launching di bulan Agustus ini. Ya karena memang sebelumnya kan kita udah ngebahas episode 13. Dan itu banyak juga tuh smartphone yang kemungkinan bakalan launching di Indonesia dan bakalan masuk ke Indonesia. Salah satunya yang udah bakalan fix launching di Indonesia di bulan Agustus ini yaitu GTA Nubia Neo 5 yang bakalan launching. Terus juga ada Redmi 12 5G yang kemungkinan bakalan masuk ke Indonesia atau enggak ya nggak tahu lah, karena memang itu bakalan jadi Poco M6 mungkin ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian penasaran buat selengkapnya si episode 13 itu seperti apa, karena udah gue bahas secara detail smartphone yang bakalan launching dan bakalan rilis di Indonesia, bisa aja langsung kepoin aja video tersebut. Karena di sini udah episode 14, jadi gue bakalan ngebawa sebuah berita yang dimana beritanya ini menurut gue oke banget, karena akhirnya setelah sekian lama Xiaomi bakalan kembali coy. Tapi nanti untuk Xiaomi kita bakalan bahas di pertengahan video aja, soalnya langsung aja kita kebahas smartphone yang bakalan launching dalam waktu dekat lagi. Yang lainnya bukan adalah Realme nih, dia bakalan launching Realme Series 11. Kalau kita lihat dan kalau misalnya teman-teman juga udah lihat ya postingan di akun Instagramnya Realme Indonesia, mereka baru aja ngeposting postingan mengenai smartphone Realme 11 dan bakalan launching di tanggal 20-an Agustus ini. Nah di bulan Agustus kayaknya bakalan banyak nih yang launching ya teman-teman ya. Gak cuman GTA, Realme pun juga ikutan nih bakalan launching. Spesifikasi yang ditawarkan juga dari Realme 11 yang gue lihat sih itu kayaknya lumayan banget nih, menjanjikan bahkan. Dan gue juga sempat melihat beberapa story dari teman-teman tech reviewer lainnya teman-teman, yang dimana kalau gue lihat dari segi smartphone-nya itu kelihatan cakep banget sih. Desainnya, kameranya bulat, bagian belakangnya itu kayak berkilau gitu, kayak glossy sih ya, bisa dibilang glossy sih. Nanti kita bakalan lihat desainnya semenarik apa, tapi yang jelas kalau gue lihat secara spek Realme 11 ini menarik banget buat kita bahas coy. Dari segi SoC Realme 11 dia pakai Helio G99, yaitu Helio G series tertinggi untuk saat ini. Jadi kemampuannya nggak usah kita ragukan lagi lah. Sekencang apa SoC itu, kita juga udah sering banget ngebahas Helio G99 dan memang SoC itu SoC yang termutakhir gitu untuk saat ini buat seri Helio G series, buat seri Helio G series ya maksudnya ini. Salah mulu ngomong itu, sorry. Tapi yang jelas itu SoC bakalan oke banget kalau dipakai di Realme 11. Gak cuma dari segi SoC-nya aja, si Realme 11 mantep banget. Layarnya pun juga kalau kita lihat dia bakalan menarik nih, soalnya dia pakai layar bertipe Super AMOLED coy. Layarnya aja kalau udah pakai tipe Super AMOLED pasti bakalan udah naik level sih ya. Dan Super AMOLED-nya pun juga udah pakai refresh rate yang 90Hz. Jadi udah lumayan banget sih. Ya walaupun nggak 120Hz tapi secara spek ini udah menarik sih, soalnya udah pakai panel Super AMOLED, jadi bakalan lebih enak banget di mata. Selain itu untuk fast chargingnya pun juga udah 67 watt, jadi ini bakalan ngebut banget. Tadi gue berekspektasi kayaknya Realme 11 bakalan pakai fast charging 33 watt sih. Ternyata di sini langsung di upgrade besar-besaran menjadi 67 watt coy. Ini mantep sih. Terus juga baterainya 5000 mAh seperti biasa, sama selagi nih kameranya 108 megapiksel. Ini bakalan kita bahas nanti kameranya, soalnya kalau gue lihat ya beberapa reviewer yang udah nge-review Realme 11 Pro itu menarik banget ya, Pro plus 5G maksudnya, dan itu menarik banget kalau gue lihat hasil kameranya. Nah apakah kemungkinan si Realme 11 ini bakalan menggunakan DNA hasil kamera dari Realme 11 Pro 5G? Nanti kita bakalan cek aja kalau misalkan unitnya udah gua pegang. Nah terus untuk masalah harga gue bakalan berspekulasi nih ya, gue nggak tahu harganya bakalan dibanderol berapa. Kemungkinan Realme 11 ini bakalan dibanderol sekitaran 2-3 jutaan sih ya. Ya kalau bisa paling 2 jutaan 899 nih OTW ke 3 juta atau enggak 3 juta kecil cuy. Jadi harganya kalau misalnya 3 juta kecil itu masih oke banget, karena spesifikasi yang ditawarkan juga udah menarik banget coy. Tapi yang jelas nanti kita bakal tunggu aja smartphone ini si Realme 11 bakal semenarik apa, dan yang pasti launchingnya bakalan di tanggal 20-an Agustus ini ya. Kita tinggal tunggu aja. Lanjut ke Sarapin teknis yang kedua, yaitu datang dari Xiaomi nih, yang tadi udah kasih spill dikit ya di awal. Jadi di global sana ada
yang namanya Redmi K60 Ultra. Dan digadang-gadang smartphone ini bakal menjadi salah satu smartphone terkencang dari Redmi dengan seri T saat ini. Soalnya kalau masuk ke Indonesia ya, itu bakal menjadi Xiaomi 13T. Kalau misalkan benar-benar masuk ke Indonesia dengan nama Xiaomi 13T, gue berharap banget ini HP bakalan masuk ke Indonesia beneran sih. Soalnya kalau masuk ke Indonesia beneran, ini bakalan ngegoncang pasar smartphone saat ini di Indonesia coy. Soalnya kalau gue lihat secara spek Redmi K60 Ultra ini bakalan menarik banget dan bakalan masuk ke Indonesia dengan nama ya Xiaomi 13T sih. Soalnya harapan gue memang Xiaomi nge-launching HP seri middle to high ya teman-teman, karena ini jatuhnya kan kelas middle tapi rasa flagship gitu loh Xiaomi T series gini. Nah jadi harapan gue memang Xiaomi 13T beneran masuk ke Indonesia dan spesifikasi yang ditawarkan ini bukan main-main coy. Nah kalau beberapa informasi yang gue baca, si Redmi K60 Ultra ini pakai SoC Dimensity 9200 Plus coy, yang dimana ini adalah SoC upgradean dari Dimensity 9200 di seri sebelumnya, dan ada peningkatan sekitaran 10% dari angka GPU dan juga CPU. Jadi kemungkinan peningkatannya ini sangatlah berasa banget cuy. Dan juga MediaTek mengklaim bahwa SoC ini seri upgradean bakalan tetap irit daya. Intinya sih seperti itu. Terus pas waktu gue iseng-iseng compare dengan Snapdragon tertinggi saat ini ya teman-teman, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 dengan Dimensity 9200 Plus ini, skornya itu cukup lumayan beda 7% nih. Karena kalau gue lihat Antutunya itu bedanya sekitaran 100 ribuan antara Snapdragon 8 Gen 2 dan juga Dimensity 9200 Plus. Tapi pas waktu gue lihat hasil Antutu dari Redmi K60 Ultra ini dapat di angka 1.700.000-an. Ini jadi bakalan menarik banget sih kalau misalkan memang bener-bener masuk ke Indonesia dengan membawa nama Xiaomi 13T teman-teman. Kapasitas RAM-nya juga udah gak main-main nih, yaitu 24 GB dengan dukungan LPDDR5X. Udah seri yang 5X pastinya, dan juga untuk storage-nya udah gede banget 1 TB dengan UFS 4.0 coy. Jadi ini udah menarik banget sih menurut gue ya, dan ini big deal banget kalau misalkan memang Xiaomi ngebawa Xiaomi 13T ke Indonesia. Dan beberapa fitur serta spesifikasi lainnya masih abu-abu nih ya, seperti layarnya, kameranya, baterainya, fitur apa aja yang ada. Karena pas waktu gue riset yang baru muncul teasernya tuh baru ini aja, spek SoC dan juga performance. Ya kita tinggal tunggu aja lah masuk ke Indonesia ataupun launching ke global kapan, dan masuk ke Indonesianya kapan, kita tinggal tunggu aja. Cuman bisa waktu yang menjawab coy. Lanjut ke Sadapin Tech News selanjutnya, yaitu datang dari Infinix. Lagi-lagi datang dari Infinix coy, yang dimana Infinix Giro 30 5G bakalan launching nih kemungkinan nih. Tapi info ini masih abu-abu ya. Sekali lagi info ini masih abu-abu karena yang Infinix seri sebelumnya aja yang sempat kita bahas, yaitu Infinix GT10 Pro aja itu belum ada kabar ya sampai sekarang bakalan masuk ke Indonesia atau enggak. Tapi yang jelas ada beberapa rumor di India sana yang menyebutkan bahwa Infinix Giro 30 5G ini bakalan launching ya teman-teman, dan spesifikasi yang beredar juga udah ada coy. Dari mulai desainnya dulu nih, kalau gue lihat desain yang beredar dari Infinix Giro 30 5G ini kemungkinan besar desainnya memang masih sama seperti Infinix Giro 5G 2023 yang sebelumnya sempat kita bahas ya teman-teman. Desainnya mirip-mirip ya, perbedaannya paling tipis-tipis doang sih. Nantinya kita bakalan lihat semenarik apa desainnya dari smartphone yang satu ini. Tapi secara spek sih ini ada sedikit upgrade-nya teman-teman. Terutama yang paling merasa itu adalah masalah layarnya, yang dimana layarnya ini gede banget, yaitu 6,9 inch. Layar gede di tahun 2023 ya mungkin smartphone ini cuy, soalnya gede banget sih 6,9 inch. Terus juga udah upgrade panelnya menjadi panel AMOLED. Ya sebelumnya memang udah pakai panel AMOLED sih ya, tapi di sini upgrade-nya nggak cuma dari segi layarnya aja nih, yang dimana ukurannya makin tambah besar, melainkan untuk Corning Gorilla Glass-nya udah pakai seri yang kelima. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz cuy. Jadi cukup lumayan berasa lah buat upgradean si Infinix Giro 30 5G 2023 ini. Kok 2023 ya? Terus juga buat masalah SoC-nya dia pakai Dimensity 8020 dengan pabrikasi 6 nanometer. Nah, untuk Dimensity 8020 ini gue nggak tahu nih sekencang apa ya SoC yang satu ini. Tapi mungkin kalau misalnya ada datanya gue bakalan tampil aja nih ya. Datanya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya ada datanya, kalau nggak ada ya udah. Lalu buat resolusi kameranya masih sama 200 megapiksel, dan buat baterai sama fast charging ini belum tahu nih berapa kecepatan dan juga kapasitas baterai yang dikasih sama si Infinix Giro
Giro 30 5G ini. Tapi yang jelas kalau fast chargingnya kemungkinan bakalan kenceng lagi kali ya. Soalnya di Infinix Giro 5G 2023 aja itu fast chargingnya 180 watt. Harusnya di sini bisa 220 watt sih. Ya siap-siap tagihan PLN jebol ya. Sebelum tutup ada satu berita yang menurut gue menarik banget nih seputar Infinix. Masih seputar Infinix. Jadi ada satu orang YouTuber yang ngebongkar si Infinix GT10 Pro teman-teman. Dan yang terkejutnya adalah bahan materialnya ternyata bagian belakangnya itu adalah plastik. Cukup banyak tuh komentar hujatan mengenai smartphone Infinix. Padahal memang si Infinix menjelaskan bahwa di websitenya mereka ya bagian backdoornya itu adalah glass alias kaca. Cuman pas waktu dibuktikan sama YouTuber yang ini ya, untuk bagian material belakangnya itu adalah plastik coy. Ya jadi memang ini entah Infinix ngakalin atau gimana, tapi yang jelas kayaknya menarik sih buat kita bahas nantinya ya cuy. Soalnya gue sendiri juga nggak tahu nih harus percaya sama pihak mana ya, karena memang gue sendiri belum megang unitnya si Infinix GT10 Pro ini. Cuma nanti kalau udah pegang bakalan gue coba sih, gue ketok-ketok bagian belakangnya. Kalau emang misalkan plastik, wah berarti klaimnya Infinix agak mencong nih ya. Tapi nanti kita bakalan lihat aja lah. Dan gue cuman bilang satu sih ya, yang penting bersyukur sih coy, karena memang di harga segitu Infinix udah cukup baik sih ngasih spek yang oke, dan harganya juga kalau misalnya beneran segitu pas waktu masuk ke Indonesia itu bakalan menarik banget. Ya kalau masalah desain plastik ataupun apa udahlah biarin aja, karena memang nggak ada smartphone ataupun ciptaan manusia itu yang sempurna coy. Anjay ini lagi bener banget nih mulut. Tapi yang jelas intinya bersyukur aja apa yang diberikan sama brand-brand smartphone udahlah kita terima aja coy. Jadi nggak usah nyari kesalahan dari smartphone itu sendiri. Soal Infinix gue lihat kalau misalnya emang bener harganya segitu, Infinix GT10 Pro ya, itu bakalan menarik banget coy, dan bakalan laku keras sih. Cuman pas waktu adanya video bahwa si Infinix GT10 Pro itu adalah plastik, ya jadi agak ragu sih. Cuman nggak apa-apa lah, plastik ataupun glass ya menurut gua far-far aja lah. Soalnya desain dari si Infinix GT10 Pro juga udah menarik banget menurut gua coy. Jadi ya udahlah ya, kita tinggal tunggu aja HP-nya. Aja belum megang aja. Jadi guys, itu dia Sadapin Tech News episode 14 kali ini. Kita nggak ada segmen pantek alias pantau terus komentar, karena memang konten yang kemarin komentarnya belum ada yang bisa gue bahas ya teman-teman. Kurang asik aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen komen ataupun pengen ngasih masukan, bisa aja langsung komennya, karena nanti kita bakalan bahas di pantek episode selanjutnya. Ya Sadapin Tech News episode selanjutnya berarti episode 15. Langsung komen aja, atau pengen ngehujat juga ya it's okay lah ya. Gue terima masukan dan saran dari kalian. Tapi yang jelas untuk Sadapin Tech News episode 14 hari ini ya seperti itu berita-berita Sadapin Tech News-nya. Kalau misalnya kalian ada penambahan berita, bisa aja langsung komen di kolom komentar. Kalau misalnya banyak kesalahan, mohon maaf ya teman-teman. Gua Chandra pamit undur diri, sampai jumpa di Sadapin Tech News episode selanjutnya. Oh ya, jangan lupa juga follow akun kita @sadapintechno seperti biasa. Lupa tuh bagian itu.